Ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong, yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear. Kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mau ambil Asia, ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos. Jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia. Tapi itu proses yang nggak mudah. Artinya, kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Oke, jadi tapi jangan diplesetin, termasuk oleh para pandit yang mungkin buzzer, ini bukan target dengan prioritas. Siapa yang bilang AFF prioritas gitu loh? Prioritas tentu harus lebih tinggi, tapi itu harus ambil. Kalau kita memang jago gitu loh. Oke, soal proses juga harus kita analisis secara sepak bola. Naturalisasi itu adalah proses atau apa gitu yang dimaksud proses sepak bola. Oke, sebelum kita bahas soal naturalisasi, ini sudah emosi seperti Media Malaysia sindir supporter timnas Indonesia yang anggap Piala AFF sudah tak penting lagi. Ya, media Malaysia One Football M meledek fans timnas Indonesia yang meremehkan Piala AFF sebagai piala ciki. Media Malaysia itu menyebut tak sepantasnya ajang Piala AFF dijadikan bahan ledekan, mengingat Thailand dan Vietnam tetap memburu gelar juara, sekalipun mereka pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Media Malaysia itu menyindir kelakuan supporter timnas Indonesia yang merasa sombong dengan meminta PSSI hanya memanggil pemain-pemain Liga 1 saja dan tidak menurunkan pemain-pemain yang main di luar negeri. Bukan karena Piala AFF tidak bergengsi, alasannya Piala AFF tidak masuk kalender FIFA, sehingga pemain yang main di luar negeri sulit dipanggil lantaran bentrok dengan pertandingan klub. Karena hal itu, sikap supporter timnas Indonesia ini dikomentari oleh netizen Malaysia yang menyebut supporter Indonesia terlalu sombong. Dan kali ini Erick Thohir, Piala AFF hanya untuk trial saja, buat latihan saja. Bagus, kita turunin pemain-pemain muda semua. Nggak perlu naturalisasi, nggak apa-apa, nggak perlu Sintayong juga nggak apa-apa. Biar kita kasih kesempatan jam terbang pemain lokal Liga 1 bertanding di AFF. Setuju? Komen yang setuju. Breaking news, PSSI telah konfirmasi kalau para pemain yang bermain di kualifikasi Piala Dunia tidak akan bermain lagi di Piala AFF. Nah guys, ini dia berita yang selama ini udah kita tunggu-tunggu ya kan. Dari kemarin banyak banget yang nanya, Bang, ini timnas kita di AFF nanti gimana? Nurunin pemain-pemain apa? Siapa yang main? Nah, Pak Erick Thohir udah konfirmasi nih ya. Jadi para pemain senior, ingat sekali lagi ya, para pemain senior ya yang dimainkan di kualifikasi Piala Dunia nanti tidak akan main lagi di Piala AFF. Jadi emang yang difokuskannya adalah para pemain muda. Alasan utamanya ya tidak lain tidak bukan adalah karena ingin regenerasi. Pak Erick Thohir bilang kalau dia nggak mau turun level lah. Level timnas kita udah bukan Piala AFF. Memang belum pernah juara Piala AFF, tapi level kita sekarang adalah udah Asia, bahkan OTW dunia ya kan. Timnas kita resmi akan berlaga di AFF. Kayaknya masih penasaran ya, setelah sekian bulan, sekian purnama kita nggak pernah bisa jadi juara. Selalu runner up, dan runner up. Kalau dilihat dari nama-nama negara di atas, kita ini bisa lolos grup dengan mudah. Cuma dari dulu ya memang kita di atas kertas selalu lolos grup ya, masuk final juga beberapa kali, tapi selalu nonggeng di final. Akankah di bawah asuhan Coach Sintayong kita bisa merengkuh juara di Piala AFF yang sebenarnya sih nggak ada agenda FIFA? Dan menurut gua level kita tuh bukan di AFF lagi sih, ini menurut gua. Karena lu tahu ya, nanti kalau seandainya Coach Sintayong gagal juara untuk Piala Ciki sekelas AFF, menurut gua nih pasti banyak netizen nanti yang nyerang ini dan itulah yang banyak bacot, padahal mereka nggak ngerti bola. Ya jadi kita doain aja timnas kita bisa juara. Kalaupun enggak, ya udah nggak apa-apa. Karena Piala AFF menurut gua itu biasa aja, yang nggak ada yang perlu dibanggakan untuk Piala AFF itu sendiri. Gimana nih menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dadah. Guys, sudah dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir bahwa timnas senior kita tidak akan ikut Piala AFF 2024. Begini alasannya. Nih Pak Erick ngomong kayak gini guys, biarkan pemain yang sudah naik tidak turun lagi, biar tetap main di atas seperti tim senior. Jadi pemain-pemain kita yang sudah ikut di tim senior, yang sedang mengikuti kualifikasi Piala Dunia, kemungkinan besar tidak akan diikut sertakan pada Piala AFF 2024 di akhir tahun nanti.
Jadi pemain-pemain timnas senior yang ikut kualifikasi Piala Dunia hanya difokuskan untuk turnamen itu saja. Tidak akan diikutsertakan untuk AFF karena menurut Pak Erick Thohir tidak fair. Jadi ada informasi yang tersirat bahwa pemain-pemain yang akan diturunkan untuk turnamen Piala AFF nanti adalah pemain-pemain muda. Mungkin juga ada tambahan dari pemain-pemain senior yang berkompetisi di Liga 1 nantinya guys. Di saat yang bersamaan, Pak Erick Thohir juga menjelaskan bahwa nantinya ketika Piala AFF bergulir, Liga tetap berjalan. Sedangkan tahun depan, pada tahun 2025 ketika SEA Games berlangsung, Liga akan dihentikan sementara. Itu menyiratkan bahwa tim nasional atau PSSI menganggap AFF sebagai turnamen ajang untuk trial saja. Sedangkan untuk SEA Games, PSSI menaruh target untuk kembali menjadi juara back to back. Karena Piala AFF diharapkan sebagai ajang untuk mencari bibit-bibit baru, mencari pemain-pemain bertalenta yang di kemudian harinya diharapkan akan mengisi posisi-posisi penting di timnas senior. Komentar guys tentang pernyataan Pak Erick Thohir ini, sikat! Pada menit ke-83, Elkan Bagot berhasil menanduk bola hasil umpan sepak pojok. Tandukan itu membuat Indonesia unggul 4-1. Seusai laga, Shin Tae-yong langsung mengomentari kejadian di menit ke-13 tadi. Shin Tae-yong dan para staf pelatih timnas Indonesia merasa selebrasi yang dilakukan Malaysia itu berlebihan. Berteriak ke bench lawan saat selebrasi adalah perbuatan yang berlebihan. Beruntung kami dapat membalas mereka, ujar Shin Tae-yong.